wabarakatuh. Nama saya Irwansyah. Tepat tanggal lahir ini 15 Agustus 1976. Nomor peserta PPG 576545008093 2202 21402. Program studi guru kelas MI Batch 1 2023. Asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Al-Haramain Banda Aceh. Pada hari ini saya akan memaparkan materi, yaitu dengan judul Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika. Sebelumnya kita akan membacakan doa. Silakan bacakan doa Muhammad kita. Semoga dengan apa yang saya bacakan pada hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak akan absenkan dulu kalian. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Azmi. Berapa dia Azmi? Azmi Sagi. Ada lagi yang tidak hadir hari ini? Siapa? Adi Muiz. Rasanya kenapa? Sakit. Ada lagi? Apa lagi? Ya, kenapa? Izin ya? Ya, baik. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir pada hari ini. Baik. Seperti Bapak bicarakan kemarin, ini kita bahas kembali bahwasanya kita pernah belajar di hari yang sama di tanggal yang berbeda tentang mengenai masalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada hari ini kita akan coba belajar kembali menelusuri tentang mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, Bapak sangat berharap kepada kalian adalah dimana kalian betul-betul menghayati, betul-betul mempelajari tentang operasi hitung ini, sehingga nantinya kalian bisa melakukan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Perlu kita ketahui, dalam pembelajaran kita kemarin, kita tahu apa tujuan daripada pembelajaran tersebut. Di mana tujuan daripada pembelajarannya adalah di mana kita harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai dengan urutan operasi. Yang kedua juga diminta kepada kita bahwasanya adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung. Jadi di sini kita harus benar-benar bekerja, benar-benar mengetahui tentang masalah operasi hitung campuran. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, pada hari ini kita akan mempelajari adalah operasi hitung bilangan bulat dengan campuran. Nah, baik, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang masalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Baik, Bapak akan coba memutarkan video tentang operasi hitung campuran. Baik, sebentar anak-anak.
Dan di sini kita akan coba bersama-sama melihat tentang video pembelajaran di YouTube dengan judul Operasi Hitung Campuran Bilangan Bulat. Baiklah, kita sama-sama membukanya. Kita akan coba melihat. Perhatikan dengan baik tentang mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat tersebut. Baik, coba perhatikan dengan seksama. Seperti yang kita lihat tadi, ini merupakan adalah permulaan mengenai masalah operasi itu campuran bilangan bulat. Nah, perlu kalian ketahui sebelum kita melangkah lebih jauh, yang jelas ini merupakan sebuah rumus yang dikategorikan apabila kita mengetahui tentang tata cara pelaksanaan kegiatan yang ada di sini, otomatis kalian akan bisa mengaruhi atau bisa melakukan bilangan-bilangan nantinya, apalagi dalam pengurangan, perkalian dan pembagian. Ini akan menjadi mudah bagi kalian. Ini coba perhatikan dulu. Ini merupakan positif. Positif dikatakan dengan angka tambah. Positif dikali dengan positif, hasilnya ada tetap positif. Negatif dikali dengan negatif, hasilnya ada positif. Negatif dikali dengan positif, hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Ini merupakan perkalian, yaitu sebuah bilangan bulat. Kalau pembagiannya ditambah, ya, ini merupakan positif dibagi dengan positif, hasilnya adalah positif. Negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. Negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif.
positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif. Ini juga ada rumus daripada pembagian bilangan bulat. Kalau sudah mengetahui kedua ini otomatis nantinya kamu sudah bisa melakukan pencarian contoh-contoh soal yang akan ada nantinya. Nah, yang terakhir ini masalah penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama tanda plus. Tanda plus ini dibaca ada tanda penjumlahan. Ini bukan bagi. Ya, ini tanda plus atau tanda kurang mengikuti angka berbeda. Yang kedua, jika tandanya sama-sama maka dijumlahkan. Jika tandanya berbeda maka dikurangkan. Angka terbesar dikurangkan dengan angka terkecil. Misalkan ada 2, ya misalkan dengan 2, 5 dikurang dengan angka 3. Berarti 5 dikurang dengan angka 3. Ini hasilnya adalah 2. 2 ini merupakan apa? Nilai positif. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini kembali dulu. Kita lagi. Ini apa artinya? Dan ini merupakan sebuah catatan. Catatan bagi kita di sini disebutkan bahwasanya untuk operasi hitung campuran ini ada 3 item yang harus kita kuasai. Yang pertama, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nanti ada sebuah soal yang akan muncul. Nanti kita lihat bersama-sama bagaimana soal tersebut dilakukan. Apakah sesuai dengan yang ada pada poin 1 ataupun berbeda. Yang kedua, perkalian atau pembagian ini sama kuat. Arti sama apa? Berarti sama-sama memiliki nilai. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada 4 item yang kita pelajari pada hari ini. Ada perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Baik, kita lanjutkan kembali. Baik, kita perhatikan dulu. Ini ada semua soal yang menyebutkan tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, coba perhatikan. Soal pertama, 150 dikurang dengan 100 dibagi dengan negatif 2. Nah, bagaimana cara penelusurannya? Kalau kita melihat di sini, ini sudah ada nilainya. Tapi bagaimana nilai tersebut didapat? Nah, yang pertama kita lakukan adalah 150 tetap pada posisi yang sama, sedangkan kurang juga pada posisi pertama. Lalu bagaimana? Ini 100 dibagi dengan negatif 2. Nah, ingat, positif dibagi dengan negatif 2, maka hasilnya adalah negatif. Maka 2 kali berapa sama dengan 100? 2 kali 10 20. 2 kali 3 60. 2 kali 4 80. 2 kali 5 nilainya berapa? 100. Maka kita masukkan nilainya adalah 100. Maka yang menghasilkan nilai 100 adalah 50.
maka kita masukkan 50. Kejadian tadi itu ada sebuah rumus yang mengatakan negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Hasilnya positif, maka kita keluarkan nilainya, maka hasil di sini adalah menjadi positif. Maka hasil daripada yang diminta dari 150 dikurang dengan 100 dibagi dengan negatif 2 adalah 150 ditambah dengan 50 sama dengan 200. Ini merupakan hasil dari soal 150 dikurang 100 dibagi negatif 2. Nah, soal kedua disebutkan negatif 25 dikali dengan negatif 4 ditambah dengan negatif 35 hasilnya berapa? Baik, kita sama-sama melihat video pembelajarannya. Nah, kembali ke sini. Coba perhatikan dengan baik. Nantinya kalian bisa memahaminya. Di soal kedua, negatif 25 dikali dengan negatif 4 ditambah dengan negatif 35. Di sini disebutkan bahwasanya negatif 25 dikali dengan negatif 4 itu hasilnya adalah positif. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di rumus tadi disebutkan negatif dikali negatif sama dengan positif. Maka 25 dikali 4, 4 kali 5 20, 4 kali 2 8, hasilnya adalah 100. Berarti 100 adalah hasil daripada nilai 25 dikali dengan angka 4. Sudah, kita masukkan nilai 100-nya. Ditambah. Nah, pada saat kita lihat ditambah, ternyata ada negatif 35. Ada negatif 35. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat sekarang. Saat ini kita samakan. Kita lihat dulu bahwasanya negatif 35 ini kita rubah, maka akan menjadi nilai yang kita inginkan. Positif dikali negatif hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah 100 dikurang 35, hasilnya adalah 65. Ini nilai daripada hasil daripada nilai negatif 25 dikali dengan negatif 4 ditambah dengan negatif 35. Baik, kita lanjutkan. Nah, oke, kita lihat kembali. Itu ada soal ketiga yang menyebutkan bahwasanya 1750 dikurangi negatif, dikurangi dikali ya, dikurangi dikali negatif 25 dikali lagi dengan negatif 8. Berapa hasilnya? Nah, untuk melakukan hal tentang mengenai masalah nilai yang ada ataupun soal yang ada di papan tulis, maka kita selesaikan dulu yang ada di dalam papan, di dalam kurung ini. Nah, berarti kita kalikan dulu. Yang pertama adalah negatif kali negatif akan menjadi sebuah positif. Nah, dalam halnya kita lakukan sekarang 125 dikali dengan angka 8. Berapa hasilnya? 8 dikali 5 sama dengan 40. 16 22 8 hasilnya 1000. Berarti hasil daripada 125 dikali dengan negatif 8 ini sudah kita rubah menjadi positif, maka hasilnya adalah 1000. Nah, pada saat kita turunkan 1000, ingat ada angka di luar yang namanya negatif atau pengurangan. Maka pengurangan ini kita turunkan lagi kemari. Maka hasilnya adalah 1750 dikurang dengan angka 1000, hasilnya adalah 750. Nah, ini merupakan contoh-contoh soal yang ada dalam operasi hitung bilangan campuran. Baik, anak-anak Bapak, ada yang bertanya? Tanyakan. Tanyakan mengenai soal yang ada di papan tulis sebelum kita melanjutkan soal keempat. Ada yang bertanya?
Tanyakan. Ada? Baik, kalau memang tidak ada kita kembali lagi. Nah, ingat seperti yang Bapak bicarakan barusan, di mana kita tahu bahwasanya seperti soal yang tadi ataupun rumus yang disebutkan bahwasanya negatif dikurang dengan negatif hasilnya adalah positif. Baik, kita kembali lagi, kita lihat di sini ada soalnya yang menyebutkan tentang mengenai masalah rumus tadi. Mungkin kalian kurang paham dengan rumus tersebut. Nah, coba kita lihat. Tertera di sini bahwasanya ini merupakan rumus dari segala rumus. Arti segala rumus dalam melaksanakan suatu kegiatan, rumus ini selalu dipakai dan selalu kita ingat. Jangan nanti kita dibodoh-bodohin oleh orang lain. Kita tidak mau bodoh, tapi maunya apa kita? Menjadi anak yang pintar, yang sukses, yang akan menjadi orang masa depan. Orang masa depan kan orang hebat nantinya. Ya. Nah, coba kamu lihat sekarang. Negatif tambah kali negatif hasilnya positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Ini adalah perkalian. Pada pembagian positif dibagi positif sama dengan positif. Negatif kurang negatif sama dengan positif. Negatif kurang positif sama dengan negatif. Positif kurang negatif sama dengan negatif. Ini rumusnya, ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahaminya. Dan kenapa? Karena Bapak inginkan kalian semua mampu menjawab soal-soal yang telah ditentukan. Baik, kita coba kembali melihat videonya. Dari sini kita lihat.
Baik. Setelah kalian melihat video pembelajaran, berarti sudah otomatis kalian sudah mengetahui mengenai masalah operasi campuran dana. Baik. Coba dibentukkan kelompok sekarang. Kita akan membentuk kelompok. Sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, perlu kalian ketahui apa itu LKPD. LKPD adalah lembaran kerja, ya, atau disebut dengan LKS juga bisa, lembaran kerja siswa, atau dikatakan dengan lain yaitu lembaran kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Nah, di sini pada hari yang sangat berbahagia ini, sebelum Bapak bagikan LKPD, yang pertama tadi telah kita melihat video pembelajaran mengenai masalah operasi hitung campuran bilangan bola. Ini sudah Bapak masukkan dan sudah Bapak buatkan judulnya dan beberapa contoh soal. Nah, di sini nantinya kalian menulis, ya, arti menulis berarti menjawabkan soal yang berhubungan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulan. Nah, Bapak harapkan kepada kalian pada hari ini kalian bisa menjawab dengan benar, ya, menjawab dengan benar mengenai tentang soal yang ada di dalam LKPD ini. Baik, ya, ada yang bertanya dulu sebelum Bapak bagikan ini? Sebelum Bapak bagikan LKPD ini ada yang bertanya? Tidak, ya, baik. Berarti Bapak rasa sudah paham semua? Paham? Alhamdulillah. Bapak bagikan. Ya, ini dia LKPD-nya. Silakan dikerjakan, dituliskan, ya, jawabannya. Ya, dituliskan aja yang ada. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab semuanya. Tuliskan aja. Ya, kerjakan terus, ya. Tuliskan terus jawabannya. Ya, tuliskan jawabannya, ya. Itu yang dipasang itu, ya. Dipasangin, tuliskan jawaban. Tulis terus jawabannya supaya nantinya bisa kalian jawab dengan benar. Ingat, ya, sebelum kalian menjawabnya, kalian pahami soalnya dulu, lalu kalian bisa menjawabnya. Nah, untuk belajar kelompok itu sama-sama, ya, sama-sama kita menjawab. Keluarkan kertasnya, keluarkan terus kertasnya, ya, supaya kalian bisa menjawabkan soalnya. Ya, keluarkan kertasnya, bukunya mana? Ya, keluarkan terus. Kertas jadinya mana? Silakan.
Ya, supaya lebih cepat, lebih baik. Ya, udah. Silakan dijawab LKPD yang telah Bapak berikan kepada kalian. Silakan bekerja kawan, supaya lebih bisa nantinya jangan duduk begitu. Nanti kita di sini apa tugas kita sebagai kelompok saling bekerja sama atau disebut dengan gotong royong ya. Gotong royong, kita saling bekerja, saling berbaur sehingga akan mendapatkan nilai yang terbaik nantinya. Baik. Sudah siap? Sudah siap semua ditulis? Sudah semua dijawab dengan benar? Alhamdulillah. Kalau sudah semua akan Bapak kumpulkan ya. Baik, kemarin coba kasih kemarin Bapak. Oke, terima kasih. Ini kelompok rambutan. Ini kelompok manggis. Ini kelompok jeruk. Ada lagi? Mana lagi? Oh, ini kelompok mangga sudah siap juga. Ini kelompok rambutan sudah siap belum? Ya. Udah, alhamdulillah. Baik. Di sini kita melihat LKPD-nya telah terkumpul dan Bapak melihat, Bapak rasa ini jawabannya sudah benar semua. Mudah-mudahan pada saat Bapak lihat sebentar lagi akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Nah, di sini kira-kira setelah kalian membuat kelompok, setelah kalian menjadi kelompok, ada yang ingin tampil ke depan? Ayo, mempresentasikannya dulu, ya. Ada nggak? Muhammad ya? Ya, silakan Muhammad ke depan, Mak. Ya, ini Muhammad ya. Kita beri plus dulu kepada Muhammad. Coba kamu terangkan apa yang kamu tulis. 150 ya. 100 Ya. dengan negatif 2 Ya. bagi negatif 2 sama dengan 150 kurang 100 kurang 2 sama dengan 150 tambah 50 sama dengan 200. Benar nggak jawabannya 200? Benar. Baik, oke, terima kasih. Kita beri plus kepada kelompok mangga. Baik, alhamdulillah. Untuk kelompok lain, Bapak lihat sudah benar semua. Mudah-mudahan pada hari yang sangat berbahagia ini kalian mendapatkan nilai yang terbaik bagi kalian sendiri, pada diri kalian sendiri dan juga pada kawan-kawan. Dengan saling bekerja sama, inilah yang kita tekankan dalam belajar kelompok supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, di sini Bapak telah mengumpulkan LKPD kamu. Di sini Bapak sangat mengharapkan kepada kalian, walaupun hari ini telah kalian belajar mengenai masalah operasi hitung campuran dengan bulat, mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali pada hari yang sama, bulan yang sama, di tanggal yang berbeda, dan apapun yang kalian pelajari pada hari ini, ya kalian bisa memahaminya dan nantinya di rumah kalian buka kembali. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, Bapak akan memberikan soal kepada kalian. Soal yang pertama adalah, silakan ditulis untuk dikerjakan di rumah. Soal yang pertama adalah cuma satu soal yang Bapak berikan. 408 dibagi dengan 2785 dikurang 2761 dikali 316 ditambah 14 atau ditambah dengan 14 sama dengan adalah titik-titik. Ini merupakan pekerjaan kamu di rumah nantinya kamu kerjakan. Semoga di hari yang sama kita berjumpa di tanggal yang berbeda akan terkumpul yang kita inginkan. Nah, di sini Bapak mengharapkan kepada kalian tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya ilmu itu takkan habis.
Ya, ini ilmu itu akan habis. Sampai kapanpun ilmu tersebut akan habis selama kita masih hidup di dunia. Nah, baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita membacakan surat Al-Fatihah sekali. Bismillah. Baik anak-anak Bapak, mudah-mudahan dengan membacakan surah Al-Fatihah Allah akan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan juga nantinya apa yang kita pelajari pada hari ini akan selalu teringat baik hari ini dan sepanjang masa. Terima kasih Bapak akhiri sampai sini saja pertemuan dengan Bapak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.